Masih bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini. Tak terasa nih sudah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol asik bersama Pak Wawan nih, yang juga merupakan rektor dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. UIN ya, UIN Maulana Hasanuddin Banten, dan juga motivator nih Pak. Wih, banyak juga nih Pak ya jobnya. Nah Pak, di segmen terakhir ini Pak, kita mungkin lebih akan berbincang terkait dengan refleksi dan juga harapan bagi Indonesia di depan nanti. Apa sih Pak harapannya nih untuk Indonesia ke depan terkait dengan semangat kebangkitan nasional? Pertama, saya berharap dari mulai tokoh-tokoh politik di tingkat nasional memberi keteladanan supaya negeri ini tetap sejuk, damai, dan penuh keadaban. Sampai ke level kabupaten kota, terlebih menghadapi pilkada misalkan, semua kita harus tunduk bahwa negara kita adalah negara hukum dan tetap berada pada koridor dan jangan menabrak aturan. Itu. Yang kedua, keteladanan di bidang muamalah. Apa itu? Mari kita jaga terus trilogi kerukunan. Intern umat beragama, misalkan Islam dengan Islam, karena di Islam itu kan macam-macam ya organisasinya. Yang kedua, antar umat beragama. Ya, antar umat beragama, ada Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Kalau ada pemeluk agama Hindu, jadilah pemeluk agama Hindu. Indonesia, bukan Hindunya Kashmir atau India. Ya, begitu juga pemeluk agama lain, pokoknya ala Indonesia. Gitu. Kemudian keteladanan dalam hal bidang pengelolaan ekonomi. Kalau bisa harga sembako dan harga yang sangat pokok itu jangan diserahkan ke pasar. Harus dikuasai oleh negara. Air misalkan, tuh BUMN yang harus tampil. Kalau diserahkan ke pasar ya kasihan masyarakat yang nggak terjangkau akan semakin terpuruk, kira-kira begitu. Ini yang kami harapkan. Sehingga dengan demikian kita bisa meraih apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian harapan yang paling sangat didambakan, terutama para anak muda, bergabunglah dengan klub-klub kebaikan. Jangan malah bergabung dengan klub yang membuat rusak nama baik pribadi, keluarga, negara bahkan agama. Gitu. Nah kemudian Pak, dari beberapa harapan yang Bapak sampaikan tadi nih Pak, langkah mungkin beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai harapan tersebut seperti apa Pak? Ya. Ini salah satunya melalui media TV ini sangat efektif ya, sosialisasi dan edukasi. Itu penting sehingga masyarakat semakin tercerahkan dan tercerdaskan, kira-kira begitu. Ya, jadi ini salah satu langkah yang sebenarnya cukup simpel ya Pak ya. Ini loh, kita nonton Sultan TV, banyak sekali hal-hal yang diberikan yang positifnya nih Pak ya. Kemudian nih Pak, bagaimana cara nih Pak ya agar nilai-nilai kebangkitan nasional ini dapat terus terrealisasi bagi generasi mendatang nanti Pak? Ya, satu kata, teladani para pendiri Republik ini. Saya kadang-kala nangis ya, karena saya katakan tadi mereka nggak sempat dapat gaji, mereka nggak sempat honor. Piagam pun mereka mungkin nggak sempat nerima, tapi mereka kok begitu luar biasa ya menyerahkan sebuah kata kemerdekaan untuk kita bangkit, untuk kita semangat. Karena itu sekali lagi jangan dikhianati mereka. Mereka pada hakikatnya arwah mereka menilai kita dan melihat kita. Mari kita hidup bersahaja, penuh tanggung jawab, dan cintai negeri, jangan lelah. Demikian. Baik, tadi ya hal yang terpentingnya agar memang nilai-nilai kebangkitan nasional ini dapat terus relevan kepada generasi yang mendatang ya Pak ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan tadi jangan menjadi pengkhianat ya Pak ya. Tentunya ada banyak sekali entah itu darah dan juga hal-hal lainnya yang ditumpahkan oleh para penjajah ya Pak ya, demi memerdekakan Republik Indonesia. Nah Pak, tak terasa nih. Ya, kalau berbincang nih ya, memang tidak kenal waktu nih Pak ya. Betul. Tapi kita juga perlu mengakhiri nih Pak ya. Di segmen ini Pak, sekaligus sebelum nanti kita akan menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak kasih closing statement terkait dengan tema kita hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, mau maju bermartabat atau mundur? Silakan Pak. Ya. Pertama, di tingkat internasional kita jangan lelah untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan itu sesuai dengan preambul UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
Karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemandirian ekonomi harus diupayakan sehingga masyarakat bisa hidup dalam keadaan sejahtera. Dan yang ketiga, saya berharap pendidikan menjadi perhatian. Karena itulah saya berharap Undang-Undang Sisdiknas yang baru yang bisa melindungi di era global ini juga diupayakanlah oleh para petinggi kita yang baik duduk di legislatif maupun eksekutif. Itu. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Meskipun tadi sebenarnya ada banyak ya Pak ya yang perlu disampaikan, tapi tadi dari 3 closing statement yang Pak Wahyu sampaikan ini, Pak Wawan, mohon maaf, ini sangat-sangat apa ya Pak, sangat menginspire nih untuk kita selaku masyarakat Indonesia. Baik Bapak, demikian perbincangan kita sama-sama. hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Good luck. Semoga berhasil untuk Sultan TV. Amin. Dan Sultan TV adalah bagian dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Betul Bapak. Dan semoga juga Bapak sehat selalu Pak. Semoga nanti bisa datang lagi nih Pak. Insyaallah. Ke Sultan TV. Kita berbincang lebih banyak hal lagi nih Pak ya. Baik Pak. Saya tutup terlebih dahulu Bapak. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Profesor Dr. Wawan Wahyudin MPD. Tadi kita membahas terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional, maju bermartabat atau tertinggal. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lohrida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.